Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GSKI Rehoboth Surabaya. Saya akan menyampaikan informasi kegiatan gereja untuk 1 minggu ke depan. Akan diadakan ibadah usia indah pada Senin 9 November 2020 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat via Zoom. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Bapak Petrus. Akan diadakan ibadah waski pada Kamis 12 November 2020 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat via Zoom, dan untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Ibu Grace. Akan diadakan fellowship dengan jemaat pada Sabtu 14 November 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat via Zoom, dan akan diadakan ibadah raya Minggu pada tanggal 15 November 2020 pukul 08.45 waktu Indonesia Barat via YouTube channel GSKI Rehoboth Surabaya. Ibadah sekolah Minggu pada tanggal 15 November 2020 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat via Zoom, dan untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Ibu Elizabeth. Sekian informasi untuk seminggu ke depan. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat melihat kontak yang tertera pada layar atau dapat melihat informasi dari sosial media kami melalui Facebook dan Instagram GSKI Rehoboth Surabaya. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kita mau mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita. Ajar kami Bapa, gentar sepatutnya di hadapan. Seumur hidup kami mau lakukan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih. Ajar aku Bapa, gentar sepatutnya kepadamu, Bapa kami yang di surga. Mengasihi dengan segenap jiwa, segenap hatiku dan akal budiku. Ajar aku Bapa, ajar aku Bapa, gentar sepatutnya kepadamu, Bapa kami yang di surga. Mengasihi Bapa dengan segenap jiwa, segenap hatiku dan akal budiku. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa
jiwa kami. Kami mau mengasihi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Ajar kami Bapa untuk tunduk hormat kepadamu. Biar segenap hidup kami Bapa hanya untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih. Ajar aku Bapa, gentar sepatutnya kepadamu, Bapa kami yang di surga. Mengasihi Bapa dengan segenap jiwa, segenap hatiku dan akal budiku. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan, kekal selamanya. Semua yang ada karena tangan-Mu Kau ciptakan bagi kemuliaan-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan, kekal selamanya. Semua yang ada karena tangan-Mu Kau ciptakan bagi kemuliaan-Mu. Kau ciptakan bagi kemuliaan-Mu. Kau ciptakan bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami memulai ibadah kami Bapa. Ajar kami untuk tunduk hormat kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau naikkan pujian ini dengan segenap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hati ini kau dapati aku setia, hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilan-Mu, menggenapi rencana-Mu Bapa. Kerinduan hati ini kau dapati aku setia, hidup berkenan di hadapan-Mu.
mata, tunai sudah panggilanmu, menggenapi rencanamu. Kerinduan hati ini tak dapati aku setia, hidup berkenan di hadapanmu. Sampai ku menutup mata, tunai sudah panggilanmu, menggenapi rencanamu Bapa, menggenapi rencanamu Bapa, menggenapi rencanamu Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya melalui kebenaran-Mu kami diubahkan. Karenanya kami mau memandang, mengarahkan pikiran dan mata hati kami kepada kebenaran firman-Mu. Yang mulia taruh perkataan-Mu di mulut bibir hamba-Mu ini, sehingga menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kami beribadah bersama, kebetulan yang berkhotbah pada hari itu adalah gembala senior kami, yaitu Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Dalam khotbahnya beliau berulang kali mengucapkan mencari Tuhan, mencari Tuhan. Anak bungsu kami yaitu Kenneth yang masih berusia 4 tahun kala itu. Lalu dia bertanya kepada mamanya, "Ma, kata Opa Eras, kita harus mencari Tuhan. Emang Tuhan ada di mana? Kok kita harus cari Tuhan? Terus nyarinya gimana?" Istri saya menjawab dan berkata, "Doa saja, nanti pasti ketemu Tuhan." Lalu anak saya bertanya lagi, "Kalau kita tutup mata, nyari Tuhannya susah, gimana dong?" Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di kesempatan ini saya akan berbicara tentang mencari Tuhan. Apa sih mencari Tuhan itu? Dan bagaimana sih mencari Tuhan? Mencari Tuhan itu apa? Saya mencoba mendefinisikan mencari Tuhan. Bagi saya mencari Tuhan adalah sebuah tindakan atau usaha untuk menjumpai Tuhan dengan maksud hendak memberikan penghormatan dan juga untuk berinteraksi dengan Tuhan. Saya ulangi, mencari Tuhan adalah sebuah tindakan atau usaha untuk menjumpai Tuhan dengan maksud memberikan penghormatan dan untuk berinteraksi dengan Tuhan. Hal ini digambarkan oleh sebuah fragmen yang kita bisa temukan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Di dalam Injil Lukas pasal 24 ini diceritakan mengenai sekelompok wanita kala itu pasca peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Dan pagi-pagi buta, sekelompok wanita dengan membawa rempah-rempah, pagi-pagi buta mereka datang menuju ke kubur Yesus dengan maksud untuk mengurapi jenazah Yesus.
pagi-pagi buta. Perhatikan. Para wanita ini tentu sudah mempersiapkannya kemarin atau hari sebelumnya. Mereka sudah mempersiapkan rempah-rempah yang nanti rencananya akan mereka bawa ke kubur Yesus. Lalu mereka akan mengurapi jenazah Tuhan Yesus dengan rempah-rempah itu. Ini sebuah tindakan penghormatan. Mereka mencari Tuhan. Mencari Tuhan adalah sebuah upaya tindakan untuk dalam rangka memberikan penghormatan kepada Tuhan. Dan bagi kita juga adalah cara untuk berinteraksi dengan Tuhan. Pagi-pagi buta, sekelompok wanita. Kok mereka berani ya? Kok mereka berani? Pagi-pagi buta. Apa karena rame-rame? Tentu bukan karena itu. Sebab mereka akan ke kubur Yesus. Harusnya mereka berpikir panjang. Bukankah kubur Yesus dijaga oleh sepasukan tentara Romawi? Dan juga, bukankah kubur Yesus ditutup pintunya itu, pintu kubur Tuhan Yesus dengan sebongkah batu yang besar? Apakah mereka berpikir? Apakah mereka pernah mempertimbangkan? Sanggupkah mereka membuka pintu kubur Yesus yang terbuat dari sebongkah batu yang besar? Apa mereka cukup kuat? Mereka tidak berpikir ke arah sana. Dengan penuh keberanian dan tekad mereka berusaha menemui Tuhan. Mereka mencari Tuhan dengan tujuan memberikan penghormatan kepada Tuhan. Ada resikonya. Mereka harus berhadapan dengan sejumlah tentara Romawi yang menjaga kubur Yesus. Dan belum tentu mereka diizinkan masuk ke kubur itu untuk mengurapi jenazah Tuhan Yesus. Belum tentu. Dan juga apakah mereka sanggup mendorong, membuka pintu kubur Tuhan Yesus tersebut. Apa mereka sanggup? Mereka ibu-ibu yang nekat. Mereka mau menjumpai Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Yang ada dalam benak mereka, mereka harus ketemu Tuhan. Lalu bagaimana dengan kemungkinan yang akan mereka hadapi? Mereka nggak pikirkan. Pokoknya gimana nanti. Gimana nanti saja. Nah, ini tipikal orang nekat. Mereka dengan penuh keberanian mau menjumpai Tuhan. Nah, memang setiap kita mau berjumpa dengan Tuhan itu harus memiliki keberanian. Sebenarnya Tuhan itu Allah yang luar biasa agung, maha kudus. Sementara kita orang yang berdosa. Tetapi Alkitab mengajar kepada kita, mari dengan penuh keberanian. Dengan penuh keberanian kita menghampiri Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya. Mendebus kita dengan darahnya yang kudus. Sehingga kita diperdamaikan. Telah diperdamaikan dengan Allah. Dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan yang menguduskan kita. Tetapi kalau kita pikir kita orang yang berdosa, Dia maha kudus. Kadang-kadang sebagian kita berpikir karena kita sudah dikuduskan kita sembrono. Tuhan kita tidak berubah. Dia tetap Allah yang maha kudus. Yuk kita menghampiri Tuhan. Dengan kesadaran Dia Allah yang maha kudus, kita mesti takut. Makanya dikatakan dengan penuh keberanian. Kalau kita menghadap raja, apalagi masa ketika dunia dipimpin oleh para raja-raja, masa kerajaan dulu, di abad-abad yang telah lampau, tidak mudah seseorang menjumpai seorang raja, tidak mudah. Perlu keberanian. Sekarang juga seperti itu. Kita tidak sembarangan untuk menjumpai presiden, pemimpin negeri kita misalnya. Tidak mudah. Ada protokol yang harus diikuti.
tidak sesuka hati kita. Artinya kapan kita mau berjumpa bisa. Siapa kita? Kita rakyat biasa. Tidak bisa sembarangan menjumpai pemimpin bangsa. Apalagi Tuhan. Kita terlalu menganggap remeh. Menjumpai Tuhan memerlukan keberanian. Karena kita banyak dosa. Nah, oleh sebab itu Alkitab mengingatkan kepada kita. Memang kita harus mencari Tuhan, tapi dalam kesadaran siapa kita. Alkitab berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Memang tidak ada protokoler khusus, syarat-syarat khusus untuk menjumpai Tuhan. Alkitab mengajar kepada kita, carilah Tuhan. Ada kesempatan di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan sesuai dengan janjinya. Carilah Tuhan. Tapi ada saat di mana kita tidak bisa menemui Dia. Karena dikatakan selama ia berkenan ditemui. Ini di dalam Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Tuhan bisa ditemui karena Alkitab memberikan perintah, mengajak kita cari Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ada saatnya juga tidak bisa ditemui karena dikatakan selama ia berkenan. Selama ia berkenan. Cari Tuhan, perintah Tuhan. Dengan demikian kita punya kesempatan dan dipastikan bisa berjumpa dengan Tuhan. Tetapi juga selama ia berkenan untuk ditemui. Ada saat di mana Tuhan tidak bisa ditemui. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan itu, kita pasti bisa menjumpai Tuhan. Karena di dalam Lukas 11 ayat 9 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan. Pintu anugerah. Kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Kita mencari, kita mengetuk, kita meminta anugerah. Kita pasti berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan. Oleh sebab itu, yuk kita cari Tuhan. Kita pasti berjumpa dengan Tuhan. Tetapi, perlu saya ingatkan bahwa sebagaimana apa yang sudah saya katakan, mencari Tuhan itu adalah sebuah upaya, tindakan untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan. Nah, ada beberapa hal atau harga yang harus dibayar untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Menemui Tuhan itu bisa. Kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Pasti sesuai dengan firman yang kita dengar. Carilah Tuhan maka kita akan menjumpai. Kita akan dapat bertemu dengan Tuhan. Tapi selama Tuhan mau ditemui. Selama kita masih punya kesempatan. Di mana kita bisa ketemu Tuhan? Selama kita ada di bumi ini. Kita masih punya kesempatan berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan masih bisa ditemui. Ada saatnya di mana Tuhan tidak mau ditemui. Saat Tuhan sudah memalingkan wajahnya dari kita. Tapi selama Tuhan belum memalingkan wajahnya, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dia dapat kita jumpai. Tetapi juga tidak mudah sekali, Bapak Ibu. Ada harga yang harus dibayar. Pertama, yang harus kita lakukan adalah meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa sama artinya hidup dalam kekudusan.
Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Oleh sebab itu, kita harus meninggalkan dosa. Bagian Tuhan sudah dilakukannya. Dia menebus kita dari dosa-dosa kita melalui kurban Kristus di kayu salib. Kita beroleh kesempatan. Nah sekarang mari gunakan kesempatan yang ada. Kita sudah dikuduskan. Kita punya kesempatan untuk menjumpai Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan tidak berubah. Dia Allah yang Maha Kudus. Oleh sebab itu, jalan sudah terbuka. Kita dapat menjumpai Tuhan. Sekarang bagian kita harus hidup dalam kekudusannya. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18 dikatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam suratnya ini, mari kita dengan penuh kesadaran memisahkan diri dari hal yang najis. Tidak menjamah apa yang najis. Kita memang dikuduskan secara pasif. Sebab kita tidak akan bisa kudus, hidup kudus dengan cara kita sendiri kalau tidak dikuduskan oleh Tuhan. Kita tidak punya jalan ketemu dengan Tuhan yang Maha Kudus kalau tidak dikuduskan. Nah, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Bukan berarti kita membiarkan diri menjamah apa yang najis, hidup di dalam dosa. Oh tidak. Karena kita sudah dikuduskan. Dengan rasa syukur dan penuh tanggung jawab, kita pun harus hidup dalam kekudusan sebab Dia kudus. Kita pasti berjumpa dengan Tuhan. Syarat yang pertama, harus hidup dalam kekudusannya. Sebab Dia Allah yang kudus. Yang kedua, orang percaya harus memiliki tujuan hidup yang sesuai dengan rencananya. Kita harus memiliki tujuan hidup yang sesuai dengan rencananya. Tidak mungkin kita berjumpa dengan Tuhan kalau kita tidak hidup menurut rencananya. Atau hidup kita tidak sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Cara kita menggulir kehidupan kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Apa sih rencana Tuhan? Kita dipilih, kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang mengalami perubahan kodrat. Seseorang yang tadinya berdosa, bukan anak Allah, sekarang dipanggil, ditebusnya, dipilih, diangkatnya menjadi anak Allah. Untuk apa? Kita diselamatkan untuk apa? Supaya kita mengalami perubahan kodrat. Ketika kita ditebus oleh Tuhan, bukan berarti sudah selesai. Sebab kita masih memiliki kehidupan di dunia ini. Kita masih punya kesempatan untuk berbuat dosa. Oleh sebab itu kita dipanggil untuk dikembalikan kepada rancangan semula Allah menciptakan kita. Nah, kita harus mengalami perubahan yang Tuhan kehendaki, yaitu perubahan kodrat menjadi anak-anak Allah yang sah. Anak-anak Allah yang sah, yang sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Yang kemudian kita juga mengambil bagian di dalam penderitaannya, yaitu sebagaimana kita dikembalikan kepada rancangan semula Allah menciptakan kita. Kodrat kita diubahkan. Dari kodrat anak-anak dunia menjadi anak-anak Allah. Yang serupa dengan Tuhan Yesus. Kemudian kita mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan, yaitu
kita terpanggil untuk mengubahkan orang lain. Seperti Tuhan mengubahkan kita, kita juga dipanggil untuk mengubahkan orang lain. Nah, ini mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan Yesus. Ikut serta mengubah orang lain. Sebagaimana kita sudah diubah Tuhan Yesus juga menghendaki kita ambil bagian di dalamnya untuk mengubah orang lain. Ini penderitaan, tidak mudah. Mengubah diri sendiri saja sukarnya bukan main. Tetapi dengan kita sungguh-sungguh, dengan kesadaran penuh kita mengubah kodrat kita. Ini usaha Tuhan. Dan juga kita punya andil bersama-sama dengan Tuhan. Supaya kita bisa dikembalikan kepada rancangan Allah. Semula menciptakan kita. Berkodrat ilahi. Kemudian kita juga mengajak orang lain, membawa orang lain untuk mengalami hal yang sama. Perubahan kodrat. Dan sampai mereka juga seperti kita. Mengajak orang lain, merubah orang lain hingga mengalami perubahan kodrat. Bukan lagi seperti anak-anak dunia. Tetapi kita menggulirkan hidup kita sebagai anak Allah yang sejati. Nah, yang ketiga, kita harus memiliki keberanian untuk menginvestasikan waktu duduk diam di kaki Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Duduk diam di kaki Tuhan bukan pekerjaan yang mudah. Di mana kita merenungkan kemurahan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan, karya keselamatan yang sudah dinyatakan melalui korban Kristus. Kita hayati, sadar bahwa kita orang berdosa, kita hayati, duduk diam di kaki Tuhan. Dan di gereja kita dicanangkan lebih dari 30 menit duduk diam di kaki Tuhan. Ini bukan sekedar doa, menyampaikan permintaan dengan sejumlah daftar pokok-pokok doa. Kalau kita punya 10 daftar pokok doa, kita sampaikan kepada Tuhan, itu selesai dalam tempo 3 menit atau kurang dari 5 menit. Bukan itu maksudnya. Atau sekedar kita menyanyikan lagu-lagu Kristen, lalu kita menyembah dengan kata-kata sendiri. Bukan sekedar menyanyikan lagu. Ada orang yang berkata, pagi-pagi aku sudah ngamen di hadapan Tuhan. Ngamen apa maksudnya? Kalau orang ngamen, ada yang diharapkan. Ngamen, ada yang diharapkan. Dengan ngamen dapat uang. Kalau kita mensejajarkan pertemuan kita pagi hari itu, duduk diam di kaki Tuhan, maksudnya mengamen, berarti ada sesuatu yang kita harapkan. Kita ngamen karena kita mengharap sesuatu kepada Tuhan. Kita senangkan Tuhan supaya kita dapat sesuatu. Bukan itu. Berarti kita tidak tulus. Yang Tuhan inginkan adalah supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, yuk datang di kaki Tuhan 30 menit memberikan penghormatan kepada Tuhan. Memberikan penghormatan. Singkirkan dulu daftar doa kita, daftar permohonan kita. Singkirkan dulu lagu-lagu yang kita sudah siapkan untuk kita nyanyikan. Duduk diam di kaki Tuhan dengan kesadaran kita telah ditebus, kita umat yang telah ditebus. Kita ini anak-anak yang tadinya anak dunia telah diadopsi oleh Tuhan menjadi anaknya. Renungkan. Biarkan Tuhan menjamah hidup kita, hati kita. Kita cari Tuhan saat itu dengan rasa syukur. Berdiam diri. Hayati kehadiran Tuhan secara konkret. Dia Allah yang hidup. Dia ada.
Dia bersama-sama dengan kita. Memang tidak semua orang bisa merasakan kehadirannya, tapi yang pasti Allah itu ada di mana-mana. Tapi juga tidak ada di mana-mana, sebab kita tidak bisa melihat Allah. Tetapi sebagai orang percaya, kita bisa mengalami Tuhan dan sadar betul bahwa kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Sekujur hidup kita, segenap keberadaan kita, Tuhan bisa kita rasakan, Dia hadir. Dan saat itu kita mencari Tuhan dengan berdiam diri. Menginvestasikan waktu berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan yang keempat adalah, mari kita sebagai orang percaya memperhatikan setiap peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Baik yang kita dengar, baik yang kita lihat, baik yang kita alami secara langsung, Tuhan sedang berbicara. Nah saat itu, ketika kita sadar Tuhan berbicara melalui peristiwa apa yang kita lihat, kita dengar, responi. Saat itu kita akan bisa berjumpa dengan Tuhan. Bahkan makin peka untuk mengalami kehadiran Tuhan. Dan berikan penghormatan kepada Dia. Dalam setiap pengalaman menemukan Tuhan, pasti saudara dan saya akan ditandai secara jelas bahwa kita makin mencintai Tuhan dan melihat keindahan dunia makin hari makin pudar. Ini cirinya. Seseorang yang mengalami Tuhan, ketika dia mencari Tuhan, mengalami dan menemukan Tuhan, maka ia semakin tidak mencintai dunia. Keindahan dunia semakin pudar. Semua hal yang menyenangkan, semua hal yang indah dalam pandangan kita selama ini, ketika kita menjumpai Tuhan, maka hal itu tidaklah lebih bernilai. Semua hal yang tadinya bernilai berharga, ketika kita mencari Tuhan, kita menemukan Tuhan, tidak lagi bernilai di hadapan kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita mencari Tuhan. Dan jadikan mencari Tuhan adalah satu-satunya agenda dalam hidup kita. Hal ini memungkinkan kita dapat menemukan Tuhan, dapat berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita mengusahakan diri terus-menerus mencari Tuhan. Mencari Tuhan adalah satu sikap, tindakan untuk memberikan penghormatan dan berinteraksi dengan Tuhan. Pasti saudara dan saya akan mengalami Tuhan. Tuhan itu hidup. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan kita dapat rasakan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kepada kami pengertian untuk mencari dan menemukan Tuhan. Mencari Tuhan adalah sebuah tindakan dan usaha untuk menjumpai Tuhan dengan maksud memberikan penghormatan. Yang mulia kiranya kebenaran ini menghiasi seluruh praktek hidup kami saat kami mencari Tuhan. Adalah sebuah tindakan hendak memberikan penghormatan kepadamu. Dan memang Engkau satu-satunya pribadi yang layak untuk menerima segala pujian dan penghormatan. Kami rindu kami dapat berinteraksi melalui segala hal. Saat kami berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, bahkan melalui peristiwa hidup, kami dapat menjumpai Tuhan. Kami dapat menemukan Tuhan. Yang mulia, kebenaran ini kiranya Tuhan patrikan di hati setiap kami. Dan kami mengizinkan Roh Kudus terus berkarya, memberikan kami pengertian, dan memampukan kami menghidupi firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.